Saya Muhammad Dapendrawan. Peran visual dalam pembelajaran. Visual memiliki banyak peran dalam proses pembelajaran, antara lain yang pertama memperkuat referensi secara konkret, maksudnya dapat memperkuat sumber acuan secara nyata. Yang kedua dapat memperjelas gambaran atau ide yang abstrak agar lebih konkret, maksudnya dapat memperjelas gambaran atau ide yang belum berwujud agar lebih nyata. Yang ketiga dapat mengulang informasi dalam bentuk lain. Nah, biasanya di dalam kelas kan dalam bentuk tertulis seperti itu. Nah, sekarang dalam peran visual ini dapat mengulang informasinya dalam bentuk media. Yang keempat dapat mengaitkan kembali pada pelajaran yang telah dimiliki siswa, maksudnya dapat mengaitkan kembali mata pelajaran yang telah dimiliki siswa, misal hukum Archimedes dimasukkan ke dalam media seperti itu. Yang kelima dapat mengefisiensi pembelajaran. Kemudian garis besar materi yaitu yang pertama literasi visual, yang kedua jenis-jenis visual, yang ketiga unsur-unsur visual. Kemudian literasi visual. Literasi visual yaitu kemampuan pelajar untuk menganalisis sebuah pesan visual secara akurat dalam pembelajaran. Maksudnya kemampuan pelajar untuk menganalisis sebuah pesan media secara nyata dalam pembelajaran. Nah, di dalam literasi visual itu ada menafsirkan visual, ada membuat visual. Nah, yang pertama literasi visual, menafsirkan visual. Dengan melihat sebuah tampilan secara visual, tidak secara otomatis memastikan bahwa peserta didik akan belajar tampilan tersebut. Peserta didik harus dibimbing untuk dapat memiliki pemikiran yang jelas tentang suatu tampilan. Maka aspek literasi visual yang pertama adalah kemampuan menginterpretasi dan menemukan makna stimulus yang ada di sekitar. Maksudnya dengan peserta didik melihat sebuah tampilan, dia tidak hanya melihatnya sendiri, tetapi dia harus dibimbing oleh pendidik sehingga peserta didik dapat memiliki penjelasan yang jelas dan benar tentang tampilan tersebut. Ada efek yang mempengaruhi dalam penafsiran visual. Efek yang mempengaruhi yaitu adalah efek perkembangan, efek budaya, dan preferensi visual. Yang dimaksud dalam efek perkembangan yaitu banyak variabel yang mempengaruhi peserta didik untuk dapat memaknai sebuah tampilan visual. Lalu dalam efek budaya, dalam mengajar harus disadari bahwa kemampuan peserta didik untuk menginterpretasikan sebuah tampilan visual dapat diperbarui oleh latar belakang kebudayaan peserta didik tersebut. Lalu dalam referensi visual, dalam memilih visual, guru harus membuat pilihan yang tepat antara macam visual yang disukai dan yang paling efektif dalam pembelajaran tersebut. Lalu ada membuat visual. Aspek visual yang kedua adalah kemampuan pelajar untuk menciptakan sebuah tampilan visual. Dalam aspek kreasi visual, yaitu penciptaan peserta didik melalui presentasi visual. Sama seperti menulis dapat memacu membaca, memproduksi media bisa sangat efektif dalam memahami media. Lalu ada tujuan desain visual. Tujuan desain visual yaitu memastikan keterbacaan, mengurangi usaha, meningkatkan keterlibatan aktif, dan memusatkan perhatian. Yang kedua, proses desain visual. Lalu yang terakhir adalah elemen verbal. Elemen verbal yaitu gaya huruf, jumlah gaya huruf, huruf kapital, warna huruf, ukuran huruf, jarak antar huruf, dan jarak antar garis. Lalu dalam literasi visual ada strategi pendekatan. Yang pertama adalah strategi input. Strategi input yaitu membantu pelajar memecahkan kode atau membaca visual dengan mahir dengan cara menguraikan makna atau memahami visual. Misalnya melalui analisis gambar dan diskusi film dan program video. Lalu strategi output. Strategi output yaitu membantu pelajar mengodekan atau menulis visual untuk mengekspresikan diri dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang dimaksud di sini misalnya melalui perencanaan dan memproduksi presentasi foto dan video untuk dipresentasikan di dalam kelas atau di luar kelas. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan tentang jenis-jenis visual yang dibagi menjadi 6 kategori. Kategori yang pertama yaitu realistik.
visual realistik ini menampilkan objek sebenarnya yang sedang dipelajari, misalnya seperti foto berwarna. Untuk yang kedua yaitu analogis. Visual analogis ini menyampaikan sebuah konsep atau topik dengan menampilkan sesuatu lainnya dan menyiratkan kemiripan. Untuk selanjutnya yaitu organisasional. Visual organisasional ini menampilkan hubungan kualitatif di antara berbagai elemen. Contohnya yang umum yaitu meliputi seperti diagram klasifikasi, timelines, diagram alur, dan peta. Yang keempat yaitu adalah relasional. Visual relasional ini mengkomunikasikan hubungan kuantitatif, yaitu contohnya meliputi seperti diagram batang, grafik gambar, diagram kue, dan grafik garis. Untuk yang kelima yaitu transformasional. Visual transformasional itu menggambarkan pergerakan atau perubahan sesuai dengan waktu dan tempat. Contohnya yaitu diagram beranimasi tentang bagaimana menjalankan sebuah prosedur seperti mengikat tali sepatu atau membuat baja. Dan ya seperti itu pokoknya. Dan yang terakhir yaitu ada interpretif. Visual ini menggambarkan hubungan teoritis atau abstrak. Contohnya diagram skematik dari sebuah sirkuit listrik. Selanjutnya yaitu adalah unsur-unsur visual. Unsur-unsur visual ini memberikan informasi, pengajaran, dan perancangan visual yang mencakup yang pertama yaitu pengaturan. Pengaturan ini kita harus pertama-tama menentukan unsur-unsur apa saja yang disertakan dalam visual, kemudian mempertimbangkan tampilan keseluruhannya. Pada pengaturan ini harus memperhatikan perataan bentuk atau urutan segitiga, kedekatan, pengarahan, kontras atau latar, dan konsistensi. Yang kedua ada keseimbangan. Sebuah perasaan kesamarataan, keseimbangan dicapai ketika unsur-unsur dalam sebuah tampilan secara merata tersebar pada tiap sisi sebuah sumbu, entah secara horizontal maupun vertikal atau keduanya. Ketika desain tersebut berulang pada kedua sisi, keseimbangannya menjadi simetris atau formal. Yang ketiga ada warna. Ketika kita memilih suatu skema warna untuk menjadi sebuah visual, perhatikan keharmonisan warnanya. Nah, ini menurut seseorang yang bernama Pat dan Wilson memberikan alasan untuk menggunakan warna-warna dalam materi pengajaran. Yang pertama itu sebagai penambah unsur realistis. Yang kedua, membedakan antara unsur-unsur sebuah visual. Yang ketiga yaitu memfokuskan perhatian pada isyarat yang relevan. Yang keempat yaitu mengkodean dan mengaitkan secara logis unsur-unsur yang berkaitan. Dan yang kelima adalah untuk menarik perhatian dan menciptakan respon emosional. Nah, untuk unsur-unsur visual yang keempat yaitu adalah kemudahan dibaca. Kemudahan dibaca ini yaitu sebuah visual tidak bisa dipahami kecuali kalau seluruh penonton bisa melihat kata-kata atau gambar yang terdapat di dalam media tersebut. Nah, kemudahan untuk dibaca ini bisa diperbaiki dengan peningkatan ukuran, jenis huruf, kontras diantaranya benda-benda dalam sebuah visual. Dan yang kelima adalah menarik. Visual tidak bisa menampilkan sebuah efek kecuali visual itu menarik dan mempertahankan perhatian para penonton. Yang terakhir yaitu kita masuk ke slide kesimpulan. Dari beberapa slide yang telah disampaikan kepada teman-teman bisa ditarik kesimpulan yaitu visual itu yang pertama sebagai sarana untuk menyederhanakan informasi yang sulit dimengerti. Yang kedua, dapat mencapai dan meningkatkan komunikasi antara sumber pesan yaitu seorang guru dan penerima pesannya, muridnya. Yang ketiga, meningkatkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran dengan cara menarik perhatian, mempertahankan perhatian, dan peserta didik dapat memberikan respon-respon atau feedback
atau umpan balik dalam pembelajaran. Yang keempat atau terakhir, visual dapat menyederhanakan informasi, sebuah informasi verbal dalam mobilitas atau gaya belajar yang berbeda, sehingga memberikan kemudahan pembelajar untuk memahami informasi yang terlewatkan secara lisan dengan bentuk visual. Sekian presentasi dari kami, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan.